Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taufik Ihsan, saya dari kelas B semester 2, dan juga rekan-rekan saya yang pertama. Nama saya dari Permana, kelas B semester 2. Selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, prodi PAI semester 2 kelas B. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah fikih ibadah mengenai puasa. Sebelum itu kami akan memaparkan poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian puasa, yang kedua dasar hukum berpuasa, yang ketiga hikmah berpuasa, yang keempat ada jenis-jenis puasa, yang kelima ada syarat dan rukun puasa, yang keenam ada qada puasa. Baiklah, untuk poin pertama, bismillahirrahmanirrahim, mengenai pengertian puasa atau siam. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit matahari hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian secara umum, pengertian dari puasa atau siam menurut bahasa dan istilah. Ada pengertian lainnya, menurut saya ambil dari kitab Fathul Qorib, yang artinya siam dan saum keduanya adalah masdar atau isim mansub yang dalam tasrifan fi'il jatuh pada urutan ketiga, yaitu soma yasumu sauman. Arti makna siam dan saum menurut bahasa adalah imsak atau menahan, dan menurut istilah atau syara yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai dengan niat yang telah ditentukan dari semua siang hari yang menerima terhadap puasa, dan seorang muslim yang mempunyai akal yang suci dari haid dan nifas. Nah, pada intinya puasa itu atau siam itu menahan diri, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan atau puasa. Lalu ada poin kedua, yaitu dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa di sini, puasa di sini adalah yang dimaksud puasa Ramadan, ya. Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Yang pertama diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa semua orang yang beriman wajib melaksanakan puasa seperti yang sudah dihukumkan kepada kaum sebelumnya untuk menambah ketakwaan. Dengan demikian sangat jelas hukumnya bagi seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menambah keimanan Anda. Nah, itu mengenai pengertian dan juga dasar hukum puasa. Saya akan menjelaskan tentang hikmah berpuasa dan jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Langsung saja, hikmah yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan. Karena sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ terdapat kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi hikmah berpuasa yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, supaya kita semua istiqomah senantiasa konsisten di jalan Allah. Yang ketiga, untuk mencegah maksiat. Yang keempat, melatih kepedulian. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk merasakan bagaimana orang-orang yang tidak makan seharian. Yang kelima, untuk mengontrol emosi. Yang keenam, supaya kita qanaah. Qanaah itu sederhana, hidup cukup. Dan yang ketujuh, sarana silaturahmi. Kemudian jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Apa saja puasa wajib? Ada puasa Ramadan,
Sudah jelas puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada puasa kafarat. Puasa apa itu kafarat? Biasanya puasa kafarat adalah orang yang berzina atau orang yang melakukan hubungan seks pada bulan Ramadan. Ketika orang melakukan hubungan seks di bulan Ramadan di siang hari, maka hukumannya itu yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini puasanya wajib. Jika tidak mampu, harus memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian ada puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang misal ketika bulan Ramadan tidak tamat puasanya karena alasan sakit ataupun halangan seperti perempuan haid, itu nanti diqada dan hukumnya wajib. Kemudian ada puasa saat haji dan umroh sebagai ganti penyembelihan hewan kurban, itu sebagai ganti fidyah. Ketika haji dan umroh melakukan dam atau pelanggaran, maka harus diganti dengan fidyah. Fidyahnya itu salah satunya adalah puasa. Kemudian ada puasa untuk istisqa, meminta hujan. Contohnya ketika pemerintah menyuruh untuk semua rakyatnya untuk sholat istisqa, maka hukumnya wajib bagi kita sebagai warga atau sebagai masyarakat. Kemudian ada puasa nadar. Puasa nadar itu contohnya misal ketika kita sakit, berjanji kalau saya sembuh saya akan berpuasa. Maka itu hukumnya adalah wajib. Kemudian contoh puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Dan ada puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa Daud, selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari enggak, puasa enggak. Kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal, tanggal 2, mulai tanggal 2. Kemudian ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada puasa Sya'ban, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu pertengahan bulan Hijriah, mulai tanggal 13, 14, 15 itu sunnah puasa. Kemudian yang terakhir ada puasa bagi orang yang belum menikah. Kenapa? Supaya mencegah, menghindari hawa nafsu, jadi puasa. Segitu. Ini saya pribadi akan menjelaskan syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa yang pertama muslim. Yang kedua balik atau mencapai umur dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima bukan seorang musafir atau melakukan perjalanan jauh. Yang keenam suci dari haid dan nifas. Dan yang ketujuh mampu dan kuat melaksanakannya. Yang kedua yaitu rukun puasa. Yang pertama niat. Niat merupakan rukun puasa yang utama. Niat hendaknya diucapkan malam hari sebelum menjalankan puasa keesokan harinya. Bisa diucapkan sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Bacaan niat puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Nawaitu shauma godin an ada'i fardisari Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, niat saya berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa. Hendaknya kita menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari waktu maghrib dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum, hubungan suami istri di siang hari, muntah disengaja, keluar mani disengaja, haid, nifas, serta murtad atau keluar dari Islam. Yang selanjutnya qada puasa.
Menjalankan puasa Ramadan wajib hukumnya bagi seorang muslim yang baligh, berakal sehat dan tidak memiliki halangan atau hal-hal yang memberatkan. Oleh karenanya, sebagai contoh, jika seorang tersebut sakit dalam perjalanan atau datang bulan bagi perempuan, maka ia wajib mengganti sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang pertama yaitu niat qada puasa. Mengqada puasa dapat dilakukan di luar bulan Ramadan, seperti saat menjalani puasa Ramadan. Niat qada diucapkan pada malam hari jelang puasa. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak memalamkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang kedua, qada puasa dapat berurutan atau terpisah. Qada puasa Ramadan dilakukan sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Jika seorang lupa dengan jumlah hari yang ditinggalkan, akan lebih baik untuk memakai jumlah maksimum. Dengan demikian, puasa yang meski dibayar tidak akan kurang terkait cara melakukan puasa pengganti. Qada puasa dapat dilakukan secara beruntun, misalnya seseorang tidak berpuasa pada Ramadan 1440 Hijriah sebanyak 3 hari, maka ia menggantinya dengan berpuasa 3 hari berturut-turut di luar Ramadan. Namun, qada puasa dapat pula dilakukan secara terpisah, misalnya qada dilakukan pada hari Selasa, kemudian Rabu, kemudian Sabtu. Nabi Muhammad SAW bersabda, qada puasa Ramadan, jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya terpisah, dan jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya berurutan. Hadis riwayat Duruqutni dari Ibnu Umar. Yang ketiga, qada puasa untuk orang tua yang sudah meninggal. Jika orang tua yang sudah meninggal sebelum qada puasa, maka anak-anaknya dianjurkan untuk mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Muttafaq alaih. Yang keempat, waktu yang tepat untuk qada puasa. Pada dasarnya, ketika seorang meninggalkan puasa Ramadan, maka ia sebaiknya mengqada secara mungkin selama masih ingat dan selagi masih hidup. Dalam hukum qada puasa setelah lewat nifsu Saban oleh Al-Farij Kurniawan, terdapat 2 pendapat tentang batas waktu melakukan qada puasa Ramadan. Pendapat pertama, qada puasa dilakukan maksimal sebelum pertengahan Sa'ban tahun berikutnya. Dengan demikian, hukum makruh yang dikerjakan tidak apa-apa, tetapi sebaiknya tidak. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bila hari memasuki pertengahan bulan Sa'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Pendapat kedua, qada puasa dapat dilakukan hingga melebihi pertengahan Sa'ban tahun berikutnya, menjelang Ramadan tahun berikutnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Ummu Salamah dengan redaksi, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali puasa Sa'ban dan Ramadan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan.
Jadi kesimpulannya, puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dengan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga merupakan salah satu rukun Islam. Maka dari itu wajiblah bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengharapkan imbalan dari orang lain. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Puasa terdapat beberapa macam, ada hukumnya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.